Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia. Itu bisa ngelapuk. Bujang bekas. Mari sampai aja. Membawa obor seperti ini. Tuh. Pakai senter. Manusia. Bagaimana? Saya baru mendengar kabar. Rastumta memangnya benar-benar sudah meninggal dia. Wah, sudah meninggal beberapa hari yang lalu di Maja. Saya dibikin ketakutan oleh Rastumta. Maksudnya bagaimana? Sebelum saya cerita, saya mau tanya terlebih dahulu pada kalian. Apa itu di Maja? Sepeninggal Rastumta, apa kalian tidak mendoakannya? Hah? Yang sudah mendoakannya, kita kirim Al-Fatihah bareng-bareng ya. Iya. Untuk Rastumta. Tetapi apa kau melihat pemakamannya? Ya kita nggak tahu urusan itu. Saya dengar Resi Rastumta meledakkan diri lalu berceceran dagingnya di mana-mana. Ya itu saya tidak tahu. Masya Allah, gentayangan. Hah? Masalah. Gentayangan nakut-nakutin saya. Maca. Saya lihat ke atas, siapa yang memanggil-manggil saya tidak tahu. Maca seperti itu. Bujang bekas. Yang benar saat. Masa demit ya hantuin demit. Nah yang itu saya yang heran. Hantu. Siapa? Saya Rastumta. Setelah saya ditakut-takut, sebenarnya saya sudah tahu kalau dia sudah meninggal. Saya bilang betul gemblung, meti temedeni. Mesti demit ini. Apa yang ditakutkan loh di Maja? Bolak-balik, setiap saya mau tidur, dia langsung datang. Maca, kau tidak boleh tidur, temani saya seperti itu. Mungkin teman. Bayangkan. Mungkin teman kamu lagi ngerjain mungkin. Tidak. Apa mungkin ketakutan kamu yang menghantui dirimu sendiri? Mana ada, saya tidak pernah ada masalah dengan Rastumta. Saya curiganya pada kalian malah. Kalian tidak mendoakan jadinya gentayangan seperti itu. Nih, itu menurut agama apa? Bisa orang makhluk meninggal jadi gentayangan? Itu kan nggak ada hadisnya toh. Nah itu buktinya Rastumta. 1 minggu penuh saya tidak bisa tidur gara-gara Rastumta. Kalau menurut saya itu temennya jenengan lah. Tuhan Maja ya. Jenengan itu jangan terlalu kegeeran. Ya. Kegeeran bagaimana? Ini tolong dengarkan baik-baik ini. Mempertanggung ya bagi makhluk yang meninggal dunia, mempertanggungjawabkan atas tingkah laku yang telah dilakukan di dunia saja terhadap Tuhannya. Udah seberapa kok sama mikir-mikir Kober-kobernya menghantui kamu ya. Buktinya si Rastumta datang ke tempat saya. Saya rasa mungkin ya ada makhluk lain yang Iya lah, makhluk lain. Teman-teman kamu mungkin yang jahil di bujang bekas. Sebenarnya kalau Raja Maja punya saya sudah selesai diservis, saya sedot di dalam ke dalam masuk ke Maja Raja saya. Sayangnya masih diservis. Masih diservis. Memang rusak apanya? Kenapa? hah? Teman yang mana? Dia. Loh kenapa enggak? Kenapa kok? Kau yakin tidak ada apa-apa? Ya memang kenapa gimana? Kau yang selama ini terus-terusan bersama dia, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan dia sekarang. Saya melihat dengan kasat mata saja sudah tahu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Saya pun merasa sehat-sehat aja. Kalian sedang pura-pura atau bagaimana? Masa kau tidak tahu? Dari sekian banyak eyang-eyang sahabat-sahabatmu tidak ada yang memberitahu. Maksudnya kenapa yang jelas ini macam penting ini? Serius ya, Ki? Tolong jangan mendekat dulu. Hah? Kau menjauhlah dulu. Ya, memangnya apa yang terjadi? Maksudnya nggak apa-apa kok. Kau tidak merasakan apapun. Saya tidak merasakan apapun. Sebenarnya apa yang sedang diurusi oleh kalian? Kau tahu?
darah dari sahabatmu ini sudah terdapat parasit. Maksudnya gimana sih Ki Maja? Yang benar saja. Kau pernah menjumpai dia dengan tingkah laku yang aneh Ya beberapa hari ini? Ya benar. Saya yakin sekali, dari baunya saja sudah tercium. Darahmu sudah bercampur dengan parasit. Maksudnya bagaimana Tuan? Saya tanya, apakah kau memegang sesuatu ataupun menyentuh sesuatu yang menjijikan ataupun terlihat sesuatu yang tidak boleh disentuh namun kau sentuh? Masa jadi gini? Ya, saya nggak melakukan. Ini gimana? Benar. Apa ada pautnya dengan lukisan? Gimana? Kalau memang beberapa hari tingkah laku dia ada yang aneh, 1 menit ataupun 2 menit saja, itu sudah menandakan darah dia sudah terinfeksi oleh parasit. Makanya dari tadi saya ngomong sama kamu, saya melihat dia terus. Parasit apa sih maksudnya Ki Maja? Namanya apa gitu? Nih, Ki Maja, memang beberapa hari ini awalnya kita bertemu dengan sebuah lukisan, di mana tiba-tiba setelah Diki melihat lukisan itu ada sesuatu gerakan dari tubuh yang tanpa dia sadari Ki Maja. Saya rasa penyebabnya bukan cuma lukisan itu. Lukisan itu tidak mendasari bahwasanya dia terkena parasit dalam darahnya sudah tercampur. Kalian ingat-ingat lagi coba. Adakah sesuatu yang menjijikan yang pernah dia pegang? Pasti Gun. Apa yang pertama, Mas? Yang pertama itu loh, yang Apa coba? bangkai ayam. Apa? Bangkai ayam yang depan lukisan. Mungkin salah satunya itu. Ini bangkai Saya yakin sekali. Aku Mas. Saya yakin sekali. Tapi apakah kau mendekatinya? Mendekati ya kita semua mendekati. Parasit itu bisa menular melalui luka sayatan di kulitmu ataupun melalui indera penciumanmu. Lantas, apakah parasitnya ini bahaya Ki? Tuan Maja? Bahaya untuk dia. Iya. Bukan untuk dia, namun untuk kalian. Hah? Benar. Maksudnya gimana? Bahaya kok untuk kita? Kalau saya lihat, parasitnya belum mencapai otaknya. Ya. Kalau sampai parasit itu mengenai otaknya, dia akan menjadi makhluk yang sangat puas. Kalian yang justru terancam nyawanya, bukan dia. Dia tidak kena apa-apa. Tapi malah justru kalian. Memang gimana tahu pernah kejadian seperti ini atau bagaimana? Saya memiliki keponakan yang ciri-cirinya sama persis seperti dia sebelum dia semakin parah. Apa itu sekarang keadaannya bagaimana ponakannya itu? Untuk sekarang dia sudah sembuh. Tetapi untuk penyembuhannya saya tidak tahu. Dia sembuh karena apa karena obat atau karena mantra ini atau mantra itu, saya tidak tahu. Berarti ada obatnya ini, rasanya keponakannya Ki Maja sudah sembuh. Berarti ini bisa disembuhkan maksudnya. Ada memang. Tetapi kau jangan tidak percaya. Ya. Jangan seperti itu lah. Jangan seperti saya nggak mau gigit. Saya tidak sedang bercanda. Kau tetap di situ. Ya. Itu kan betul. Ponakan saya Ya. pernah terjangkit parasit seperti ini. Parasit ini maksudnya gimana? Parasit apa sih saya kok? Parasit bukannya jamur ya? Seperti ini. Katakanlah ayam yang mati itu sudah diberi parasit itu oleh seseorang. Tanpa dia sadari, dia mendekat, mencium baunya ataupun memegang langsung ayam yang mati tersebut. Ya. Tanpa dia sadari, parasit itu masuk melalui sayatan luka sedikit ataupun melalui dari penciumannya. Lantas langkah yang terbaik untuk Diki bagaimana ini Ki Maja? Kau bisa tanyakan
Tanyakan ke keponakanku. Tetapi saya harus mencarinya terlebih dahulu. Selagi saya mencari, kau jangan dekat-dekat dengan dia. Ya dari tadi ya Dari tadi kita udah dekat-dekat, kita boncengan kok. Hati-hati. Yang penting hati-hati. Jangan sampai nyawa kalian menjadi taruhannya. Gimana sih saya? Ya tolonglah, itu jika memang beneran Ki Maja. Saya yakin sekali. Atau kalau tidak, nanti saya datang ke sini. Saya akan meminta darahmu sedikit saja. Saya akan melihat bagaimana darah itu. Apakah memang benar sudah terjangkit oleh parasit atau belum? Atau ini penyakit yang lain? Jadi ini mau panggil siapa ponakannya Ki Maja? Sebentar. Kau tunggu di sini dan jangan mendekat ke dia. Saya masih bingung, Mas. Ya saya harus gimana? Tenang, tenang. Baik teman-teman, ini malah ada kabar sesuatu yang kurang mengenakan ya. Saya berpikiran beberapa hari ini Mas Diki sering seperti kejang-kejang. Ya, seperti teman-teman ketahui nonton beberapa video itu. Saya pikir itu tidak apa-apa, ternyata justru malah Ki Maja mengatakan bahwasanya darahnya Mas Diki itu terjangkit sebuah parasit yang membahayakan jika sudah mencapai jamur menguasai maksudnya. parasit di darah kok. Mungkin kayak virus Masa itu. parasit di darah? Nah iya, Itu biasa jenis virus lah ya. ya anggap saja virus, dimana parasit itu akan naik ke otak, dan kalau udah naik ke otak akan menguasai tubuhnya. Yang bahaya itu kita ketika dia itu bisa menjadi buah sekali. Ya Allah. Berarti efek yang selama ini kita dari semenjak bertemu dengan lukisan, Diki menjadi tinggal lakunya menjadi aneh gara-gara parasit itu maksudnya. Ya kok katanya Ki Maja seperti itu. Tapi kita tunggu kabar dari Ki Maja. Katanya ponakannya Ki Maja pernah mengalami atau menderita parasit ini. Ya, cuma tenangnya kan udah ada yang sembuh, berarti kan Ya, ini bisa sekarang disembuhkan udah nih gitu. sembuh. Dik, tapi matamu merah loh, Dik. Merah apa Mas? Jangan lihat sih. Iya, memang merah. Jangan-jangan sih bener yang diomongin Ki Maja itu benar. Ya, kita tunggu saja semoga ya. Ini sementara mau jalan dulu apa nungguin Nah, Ki Maja kita dulu? nunggu ini. Saya nggak boleh deket-deket kok. Baik teman-teman, kita nunggu Ki Maja terlebih dahulu ya. Iya. Karena ini penting banget ini mengenai kesehatannya si Mas Diki ini ya. Ayo, ya, tunggu dulu ya. Matiin lagi dulu, Gun. Mirip baterainya dulu, Gun. Oke. Kamera. Ya. Saya sudah membawakan keponakan saya yang dulu terkena parasit. Sama seperti dia. Mana Ki Maja, mana ponakannya? Tetapi mungkin dia akan agak sedikit marah. Karena dia mengira saya menceritakan penyakitnya kepada kalian. Ya saya kan butuh informasi banyak Ki Maja. Kau tenang saja. Nanti biar saya yang mengurusnya. Ya, siap Ki Maja. Siapa yang akan dimasuki oleh Saya nggak saudara apa-apa. saya? Jangan. Dia sudah pernah terkena penyakit parasit tersebut. Takutnya ketika masuk ke dalam tubuhmu itu akan tercampur juga. Jika ya, Kau saja. Jangan. Saya aja. Saya Gun, siap saya Gun. Baiklah. Kamera saya pegang Gun. Damiti. Apa? Damiti. Ya Kemarilah. Ada apa, Paman? Ini yang saya ceritakan barusan. Ini orangnya. Benar. Kau ceritakanlah kepada manusia-manusia ini bagaimana dulu kau bisa terkena parasit, lalu mulai tingkahmu tidak normal. Kau ceritakan apakah sama parasit yang ada di tubuhmu dulu dengan parasit yang ada di tubuh anak ini. Ini parah ini. Ini parah. Parah bagaimana maksudmu? Jadi, kamu lihat ini. Rambut celeng.
Ini tandanya ini. Sama persis kayak waktu dulu kau terkena parasit. Hampir mirip, cuma beda. Ya kau jelaskanlah kepada manusia-manusia Beda, ini. beda bagaimana? Ini lebih parah. Astaga. Oh, lu jangan Ya ngomong kayak benar, gitu. jangan seperti itulah. Mat, jika memang lebih parah, lebih saya tidak apa-apa kok. Ini, saya jelaskan tentang parasit itu. Ya, ya, ya. Ya kau jelaskan. Dulu saya memang pernah mengalami parasit yang sama seperti ini. Tapi itu masih dapat disembuhkan. Kalau ini, saya tidak tahu. Oh, lo jangan Jangan ngomong seperti gitu. itu lah Tuhan lah. Begini saja. Mungkin hampir sama parasit yang ada di tubuhmu maupun parasit yang ada di tubuh dia. Kau jelaskan apa-apa saja yang dilarang untuk dimakan ataupun pantangannya lah. Dan bagaimana cara kau sembuh dari parasit tersebut. Kau jelaskan pada manusia-manusia ini. Ini agak berbeda. Ini lebih berbahaya. Saya jelaskan kenapa lebih berbahaya ini parasit ini. Ya kau jelaskan. Ini parasit memang tidak dapat membunuh dia, tapi sangat berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu bedanya apa dengan dirimu? Saya sudah mengatakannya tadi. Saya masih dapat disembuhkan. Yang Beginilah, kau lanjutkanlah saja. Iya. Jadi begini, parasit ini mengalir ke badan manusia ini. Dan parasit ini tuh berasal dari bangsa jin. Dan parasit ini juga akan membuat manusia ini kehilangan akal dan hati nuraninya. Lalu apa bedanya dengan dirimu? Kau dulu hampir lupa ingatan gara-gara parasit tersebut. Jika memang parasit itu berbahaya, buktinya saya tidak apa-apa. Saya tidak merasakan suatu hal apapun yang ada di dalam diri saya. Jangan nakut-nakuti seperti itulah. Ini sangat berbahaya. Saya lihat ini parasitnya sudah sedikit lagi akan mencapai ke otakmu. Dan jika sampai ke otakmu, kau maka akan kehilangan akal dan hati nurani kamu. Itu yang saya maksud. Karena setiap tetes dari darah kamu itu ditempati oleh beberapa makhluk dari bangsa lain. Makanya saya malah baru seumur hidup baru ngomongin permasalahan seperti ini, Ki Maja. Makanya saya langsung mengetahui karena saya sudah ada pengalaman kepada ponakanku ini. Oke, Ki Maja, siapa itu? Tuan Jamidi. Jamiti. Dulu kamu nyembuhnya bagaimana kira-kira? Dulu saya pernah diobatin oleh seorang tabu. Itu pakai apa itu namanya? Gula belerang. Gula belerang. Ya, Kau tahu gula belerang? Ya saya pernah mendengarnya itu. Mungkin benar yang dikatakan adalah gula belerang. Nah ini benar-benar sama atau tidak sama penyakitnya Tuhan? Sebenarnya ada 3 cara untuk kau bisa dapat sembuh dari parasit tersebut. Tetapi saya rasa 2 cara ini sangat mustahil untuk kalian lakukan. Ya apa kira-kira? Cara pertama kau harus mati ataupun dibunuh. Astagfirullahaladzim. Oh loh. Karena tidak ada cara lain lagi. Cara yang kedua, kau harus dikubur hidup-hidup. Sama saja mati itu mah. Supaya parasit yang ada di dalam tubuhmu pergi bercampur dengan tanah. Tetapi itu pun tidak sembarangan. Tanah yang saya maksud untuk mengubur dirimu adalah tanah yang tidak membuat busuk suatu mayat ataupun Nggak ada bakterinya. benar sekali, tidak ada bakterinya. Dan yang ketiga adalah gula belerang. Loh, Ya mending gula tapi belerang. saya tidak menjamin apakah parasit ini sama atau tidak dengan yang saya alami dulu. dulu nama parasitnya ada apa nggak kamu? Ada Apa? antaslawa. Antaslawa, saya baru ingat. Parasit antaslawa. Ya, Kalau ini parasit apa? Dia masih belum bisa memastikan karena dia hanya merasakan dari baunya saja. Mungkin seperti ini, seperti yang kau dulu waktu diobati oleh tabib. Kau ambil darahnya sedikit,
kau lihat, apakah sama dengan darahmu? Enggak, saya nggak ada rasa apa-apa, sumpah. Coba, saya minta sedikit darah kamu. Apa ya, Mas? Dicari saja, sedikit saja. Oh, ini dik. Pakai ambil durinya dikit dik. Nah, Tuan, Berbahaya. ini beneran apa enggak lah? Saya kok jadi bingung ini Ki Maca. Benar, saya katakan benar. Begini yang saya heran. Dari sekian banyak sahabat yang kau punya, apa mereka tidak tahu sama sekali perihal tentang hal seperti ini? Aduh, ya dari kemarin saya kebetulan lama nggak berjumpa. Terakhir itu Tuan Bilo saja. Bilo pun tidak mengetahui apa yang ada di tubuhnya. Maka dari itu Tuan Bilo pun selama ini mencari apa penyebab si Diki sering melakukan kegiatan apa kejadian tidak normal. Untung saja kau bertemu dengan saya. Bukan bermaksud sombong, tetapi memang saya ada pengalaman dari ponakan saya sendiri. Menurutmu sendiri bagaimana, Jamidi? Memang seperti itu. Dia belum menunjukkan suatu kejanggalan yang ekstrim. Ini gimana? Karena parasit itu belum mencapai ke otaknya. Ya kalau sampai mencapai ke otaknya bagaimana? Dia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Waduh. Coba, begini, kau letakkan di sini saja. Kau jangan pegang. Oleskan ke sini, manusia. Teteskan saja. Ya. Coba minggir, mundur sedikit. Iya. Baik. Gimana sama atau enggak sama punya jenengan yang dulu? Ini parasit yang berbeda. Berbeda. Tetapi apakah sama parasitnya ini ditunggangi oleh bangsa jin? Ya, ini memang banyak sekali jin-jin yang menempati di darah ini. Dan ini juga bisa menular jika dari kalian semua ada luka sedikit saja yang tergoreng. Begini saja, untuk meyakinkan mereka, kalau memang di darah ini ditunggangi oleh bangsa dari bangsa kita, bangsa goib ataupun jin, kau tunjukkan salah satu yang ada di darah ini. Baik, saya akan coba buktikan. Ini Jika hanya memang satu tetes manusia, kau lihat di sendiri. darah ini terdapat banyak sekali makhluk yang menempatinya. Lihatlah, Mana nggak ada? lihat itu. Kau tidak lihat sama sekali. Astagfirullahaladzim. Itu salah satunya. Padahal manusia, itu hanya satu tetes dari darah yang dikeluarkan oleh sahabatmu. Kau bisa bayangkan sendiri, berapa tetes, berapa liter darah yang ada di dalam tubuh saudaramu ini. Itu yang membuat akal dan pikiran dan hati nuraninya tertutup. Hati-hati, jangan pegang. Kau jangan memegangnya. Biarkan saja. Dik. Ini yang saya maksud, parasit yang sangat berbahaya. Kau jangan memegangnya. Lah, terus bagaimana Ini saya? saja. Ini keadaannya sudah darurat. Dalam waktu 1 atau 2 hari, kau carikan gula belerang itu. Kau beri dia. Suruh dia makan. Tetapi ada resiko besar di sini. Bila mana tubuh dari sahabatmu tidak siap ataupun tidak kuat, yang terjadi malah dia akan lebih parah dari ini. Lantas, saya harus menyembuhkannya bagaimana untuk keadaannya seperti ini? Kau bisa tanyakan ke yang lain. Mungkin banyak
dari makhluk yang belum kau temui, yang lebih berpengalaman dari saya ataupun ponakan saya. Kau cari sumbernya. Dari mana sumber parasit ini berasal? Dik, Artinya sudah sampai ke Jangan leher. kau memegang. Dik, Jika sampai ke otaknya, Jangan memegangnya. benar-benar kehilangan. nah saya menolongnya bagaimana ini Tuhan? Kau bicarakan saja. Ini hanya berlangsung hanya beberapa menit saja. Setelah pacar tiba, kau langsung bergegas mencari gula belerang tersebut. Baik. Jangan sampai otaknya sudah tercampur semua oleh parasit. Tuhan. Gimana? Gula belerang apa bisa dikonsumsi di lambung manusia sih? Itu masalahnya. Gula belerang waktu dimakan oleh ponakan saya. Dia sebangsa dengan saya, bangsa koib. Saya tidak tahu efeknya kalau dimakan oleh bangsa fisik seperti kalian. Waduh, kalau yang namanya belerang terkena kulit saja panas kok dimakan? Ya jadi masalah ini. Ya tolong dulu. Tuhan Cabitilah, tolonglah. Gimana ya? Sembuhkan dulu. Paman, dulu kau Baiklah, kau diam. Apa itu, Kimaja? Hanya untuk menenang. Itu obat penenang. Iya. Saya mendapatkan dari sisa ponakan saya ini. Tapi ini hanya berjalan tidak lama. Hanya beberapa hari saja. Ini suatu keuntungan untuk mencari gula belerang. Tetapi sebelum kau memakannya atau kau menyuapinya kepada tubuh anak ini, kau tanyakan terlebih dahulu kepada yang lain. Ya, Alangkah baiknya permasalahan itu dirundikan. Bukankah seperti itu? benar Kimaja. juga pastikan dulu badannya benar-benar kuat. Karena jika tidak kuat, maka sesuatunya lebih buruk akan terjadi pada manusia ini. Benar, korbannya bukan cuma kalian. Korbannya akan merambah ke yang lain. Aduh. Kalau boleh tahu, Kimaja atau Tuan Jamiti, parasit yang ada di tubuhnya Mas Diki namanya apa? Sampai saat ini saya belum mengetahuinya. Kalau- Tidak tahu kalau si Jamiti tahu atau tidak. Apakah kau mempunyai kenalan seorang tabib yang sangat ampuh? Iya, nanti saya akan panggilkan tabib itu aja. Kau boleh menanyainya. Ya, siap. Sekarang, ketimbang kau melanjutkan perjalanan ke atas, lebih baik kau pulang. Urus sahabatmu ini. Oh iya. Saya akan membantu mencari informasi apakah parasit ini bisa disembuhkan atau tidak. Baik, terima kasih banyak Kimaja atas pengertiannya. Sama-sama manusia. Saya pamit dulu. Iya. Saya juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Berarti yang selama ini kita curigai, Mas Diki sering kejang-kejang seperti itu, mungkin jawabannya ada di malam ini. Aliran darah Mas Diki terkena sebuah parasit, di mana parasit itu, setiap parasitnya itu dihuni oleh makhluk jin golongan jahat. Jika sampai parasit itu darahnya mengalir dan naik ke otak, raga Mas Diki akan dikuasai sepenuhnya oleh parasit itu. Enggak ada obatnya sama sekali apa gimana, Mas? Tadi sih Kimaja bilang obatnya ada 3. Yang pertama, anak ini dibunuh, Mas Diki dibunuh? yang ngabur kan, Yang ngabur banget lah. agar tidak banyak merugikan orang sekelilingnya. Yang kedua, Mas Diki dikubur. Hidup-hidup. Semacam mati. Dia mati, Le, Mas.
Enggak, maunya dikubur setengah di lehernya kelihatan loh. Cuma harus mencari tanah yang non bakteri. Oh, supaya badannya itu tidak dimakan cacing dan tidak membusuk seperti itu. Enggak, kalau menurut saya malah justru parasitnya biar mati di dalam tanah yang bakteri, nggak ada kehidupan sih di situ. Oh, alah. Yang ketiga Menggunakan gula belerang. Gula belerang itu dioles-olesin ke tubuhnya Mas Diki. Suruh dimakan. masa Gimana? dimakan? Ini Hancur nggak itu bisa dalamannya. Juga itu belum pasti karena ini beda loh. Belerang dimakan. Nih, kita ngomong ke yang lain terlebih dahulu aja yuk. Iya. Kita jangan di sini lah. Ini posisi lagi sedang bahaya. Takutnya tiba-tiba ada serangan. Mending kita mundur dulu yuk. Jaketnya Gun, digaul Gun. Ini kok ada sesuatu sih lah.